Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalo, jumpa lagi kita di channel YouTube CRB TV, Cerita Rakyat Bengkulu. Baik adik sanak segalo, seperti biasa kita akan bercerita tentang seputaran kota Bengkulu dan sekitarnya. Nah, di video kali ini CRB bersama seorang pemerhati dan pecinta tanaman bonsai Bengkulu. Langsung saja kita sapa Bang Sofian Hardi. Halo Bang, apa kabar Bang? Selamat malam juga. Alhamdulillah kabar baik. Mungkin masker bisa dilepas dulu. Oke. Sehat Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah, Indo. Baik ya? Indo sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang. Kayaknya sedang sibuk Bang. Tidak juga. Iko nongol apa WA grup kawan-kawannya. Biasa banyak grup. Adik sana Cerita Rakyat Bengkulu. Kami di video kali ini akan berbagi cerita tentang tanaman bonsai Bengkulu. Info yang kami terima, tanaman bonsai Bengkulu ini menorehkan prestasi di tingkat nasional. Mungkin boleh diceritakan Bang, bagaimana awalnya itu? Ya Dito, jadi kita di tanaman bonsai ya. Bonsai itu memang sering ada event-event, baik secara event nasional, regional maupun tingkatnya lokal. Iya. Nah kebetulan sekarang masih berlangsung itu di Liwa, Lampung. Itu ada PAMNAS. PAMNAS itu pameran nasional. Nah pameran nasional ini diikuti secara nasional gitu kan. Termasuk kawan-kawan dari Bengkulu itu banyak yang ikut dalam event itu. Nah, jadi alhamdulillah kawan-kawan ini yang mengantarkan pohon bonsainya untuk ikut berlomba di pameran nasional tersebut. Itu lumayan ada beberapa puluhan pohon dari Bengkulu, khusus Bengkulu. Nah, itu dari seluruh Indonesia bisa ikut hadir di sana. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, pokoknya nasional, levelnya nasional. Nasional Bang ya. Gitu. Jadi intinya Bengkulu, Provinsi Bengkulu, atas nama Provinsi Bengkulu, teman-teman ini kan ada namanya satuan organisasi, kalau di bonsai ini PBBI namanya gitu. PBBI, Persatuan Pecinta Bonsai Indonesia. Nah itu dari nasional ke daerah. Jadi PBBI Bengkulu ada, PBBI nasional pun ada, dan setiap di daerah itu biasanya ada. Nah kebetulan kawan-kawan ini dalam satuan PBBI ini mengatas nama PBBI Provinsi Bengkulu ikut meramaikan dalam pameran nasional di Liwa, Lampung yang sekarang masih berlangsung. Di Bengkulu ini PBBI di Sumatera ini boleh dibilang pertama kali kalau menurut info kawan-kawan. Jadi pembentukan PBBI saya lupa tahunnya berapa. Di Sumatera ini PBBI Bengkulu ini termasuk membentuk PBBI pertama kali di Sumatera. Di Bengkulu Pertama kali baru mengikuti ini daerah-daerah Sumatera yang lain. Iya. Kalau tahun kemarin kan di Bengkulu juga ngadakan PAMNAS juga di Bengkulu. Ya pernah tahun kemarin. Tingkat nasional Bang? Tingkat nasional, tapi biasanya kalau tingkat nasional ini provinsi-provinsi yang kalau Lampung itu kan termasuk tengah-tengah, artinya dia Jawa dekat, Sumatera dekat, jadi orang lebih pengen ikut hadir. Tapi kalau di Bengkulu mungkin Kalimantan ke Bengkulu agak terlalu jauh, jadi agak mikir-mikir juga gitu kan. Karena Lampung pertengahan itu memang bagus lokasinya. Nah, balik ke pameran nasional tadi. Bagaimana itu Bengkulu kok bisa mendapatkan, apakah ada nilai-nilai penilaian juri Bengkulu ini memang bonsainya bagus? Gimana itu kategorinya Bang? Boleh diceritakan Bang? Kalau di bonsai ini penilaian dia itu semacam bendera Dinda. Jadi bukan angka-angka tapi bendera Bang. Bendera. Nah jadi di bonsai ini juga ada beberapa kelas. Jadi dia ada tingkatan, artinya bonsai ini ada tingkatan kelas yang dilombakan.
Itu kalau di bonsai dari kelas bawah itu namanya prospek. Di atas kelas prospek kalau bonsai itu lebih bagus lagi itu namanya regional. Nah, terus ada Madya, ada Utama dan lain-lain, ada bintang tertinggi. Bintang pun ada beberapa macam gitu kan. Nah, jadi kita yang baru-baru ini di Liwa, yang saya tahu kawan-kawan ikut, saya tidak ikut, tapi kawan-kawan ini kan, kawan-kawan penghobi, sesama kita penghobi yang ikut, itu di beberapa kelas pun ikut. Dan alhamdulillah menorehkan hasil-hasil yang baik. Jadi kalau kategori bendera itu Dindo, kalau di bonsai itu, kalau bendera hijau itu kategorinya baik, kalau bendera merah itu kategorinya baik sekali. Nantinya kalau bonsai itu dapat bendera merah itu sangat baik sekali, penilaiannya bagus. Nah, kalau bendera hijau itu hanya baik. Kemarin waktu itu masuk ke baik sekali Bengkulu Bang ya. Ada beberapa pohon baik sekali. Tapi juga ada baik. Jadi di Bengkulu kemarin kawan-kawan ini berangkat Dindo itu mengirim sejumlah 28 batang, 28 pohon bonsai dan dalam beberapa kelas gitu kan. Mungkin kurang lebih setengahnya dapat bendera merah baik sekali. Dan beberapa pohon mungkin 3 atau 4 itu masuk 10 besar di dalam kelasnya itu. Nah, artinya kalau sudah dapat bendera baik sekali dan masuk 10 besar, itu sangat diperhitungkan. Karena itu levelnya tingkat nasional. Jadi memang Dindo bonsai kita di Bengkulu ini sebenarnya secara umum memang mungkin kalau yang tidak hobi itu belum begitu familiar. Tapi bagi kita kawan-kawan termasuk saya yang memperhatikan bonsai ini yang sudah terjun memang hobi bonsai, bukan hanya memperhatikan. Itu memang rupanya di Bengkulu ini untuk bonsai itu selama ini memang diperhitungkan. Karena kita di Bengkulu ini satu bahan-bahan untuk dijadikan bonsai itu surgonyo. Surgonyo di Bengkulu. Iya. Jadi bahan-bahan kita di Jawa segala macam itu kadang banyak dari Bengkulu gitu kan. Nah, jadi tinggal lagi memang dukungan. Karena dukungan itu yang penting. Iya, jadi kayak berangkat kemarin Dindo kawan-kawan itu yang ngikuti pameran itu di setiap kelas dan setiap pohon itu ada biaya pendaftaran. Jadi mereka harus mendaftar gitu kan. Terus kalau ke Lampung kan mereka ini harus berangkat. Terus kalaupun menyarter truk sama-sama pohon itu harus bayar truk gitu kan. Artinya biaya pendaftaran, biaya transport, biaya akomodasi, dan biaya lain-lainnya itu lumayan tinggi. Nah, selama ini yang saya tahu semenjak saya hobi bonsai, itu kawan-kawan yang ikut pameran di luar provinsi Bengkulu itu selalu memang menggunakan uang saku sendiri. Dana pribadi. Dana pribadi, karena hobi tadi, jadi dengan dana pribadi mereka rela ikut. Antusiasnya banget, semangatnya. Tapi di saat pendaftaran itu membawa nama Bengkulu Dindo. Jadi ini pohon dari mana? Dari provinsi Bengkulu. Disebut provinsi Bengkulu Dindo. Bengkulu ya. Tapi berangkat itu dengan biaya sendiri. Nah, jadi memang kedepannya bolehlah harus memang pemerintah juga yang mana berprestasi memang sewajarnya kita dukung gitu kan, baik secara moral maupun material gitu kan. Apalagi membawa nama besar Bengkulu. Bengkulu. Jadi di situ tuh disebut, wah ini pohon dari mana? Dari Bengkulu. Bengkulu. Dari Bengkulu berapa pohon? Ini kelas berapa? Pokoknya Bengkulu itu sering disebut. Organisasi ini kan selama ini setahu saya yang kawan-kawan jalani, karena ada struktur organisasi ini kan, di Bengkulu pun ada kawan-kawan yang tergabung di dalam itu. Kalau saya mengamati saja dan saya sekedar hobi, memang selama ini saya dengar ini belum ada semacam bantuan apa untuk organisasi bonsai ini gitu kan. Terus begitu kawan-kawan ingin ikut perlombaan di luar Bengkulu, belum ada semacam bantuan apa gitu kan. Karena memang mereka dengan biaya patungan sendiri-sendiri. Jadi memang perlu ada perhatian sedikit, kalaupun tidak banyak sedikit jadilah. Ya itu perlu menurut kami, karena ini membawa nama provinsi Bengkulu. Bengkulu lebih dikenal. Kita banyak cara untuk menaikkan nama Bengkulu. Ya. Salah satunya ya bonsai tadi. Ya. Kebetulan bonsai Bengkulu ini diperhitungkan. Diperhitungkan. Apa salahnya kalau kita mensupport penuh
Ya. untuk selanjutnya Bang yuk. Betul, betul. Tapi adik sana CRB TV itu sambil ngopi sih. Ngopi loh. Jadi itu tadi mantap. Di Brendo Bang Sofian Nardi, saya petandang ke Siko mencari info tentang bonsai Bengkulu. Bang, di belakang kok banyak bonsai kok Bang. Nah, itu nampak kan bonsai abang kok memang kami sebagai orang awam nengoknya Bang ya. Bonsai itu elok kalau perawatannya membutuhkan apa Bang? Kalau perawatannya mudah Dino. Mudah. Kalau sulit tidak akan saya rawat itu. Karena mudah saya rawat ya. Nah, jadi kalau perawatannya tidak ada spesial juga. Nggak ada sih. spesial. Cuman dia butuh memang naluri seni. Oh seni Bang. Nah, karena di bonsai ini kan seni bentuk. Gitu. Nah, jadi ini contohnya Dino. Coba boleh dipegang Dino. Iya, iya. Ini kan pohon biasa sebenarnya. Ibu-ibu pun banyak asoka namanya kan. Asoka, Tanaman depan rumah banyak ini. Iya. Nah, cuman kalau dia ditumbuh secara alami, ya bentuknya kan umum, tidak unik. Tidak unik. Nah, kita ambil, kita masukkan dalam pot, kita bentuk, biar menjadi sesuatu seni yang enak dilihat. Nah, butuh jiwa seni memang di saat untuk mengolahnya. Butuh kesabaran dan jiwa seni. Nah, disitulah asiknya membonsai ini, jiwa seni kita pelan-pelan timbul. Gitu. Saya sebenarnya tak ada seni, cuman begitu. Ini ya belajar gitu kan. Nah, jadi batang biasa dibikin enak dipandang, gitu kan, sedap gitu melihatnya gitu kan. Jadi walaupun kecil dia enak lihatnya. Nah, iya. Kita aja sebagai orang awam kan ya nengoknya enak, tapi tidak tahu cara merawatnya kan cak mano. Belajar sama-sama. Iya. Ini kan bonsai Bang, menurut info yang kami terima banyak loh jenisnya Bang ya. Betul. Bonsai misalnya ini bonsai jenis ini bonsai jenis ini. Kan banyak pula jenisnya. Jenisnya itu nama pohon, Dino. Nama pohon. Nah, contoh ini nama pohonnya anting putri. Oh. Nah, ini anting putri, ini orang Chinese ini paling suka. Wih. Nah, kalau pohon anting putri ini. Kalau ini asoka, tanaman di rumah-rumah ibu-ibu pun banyak. Ada namanya serbin, 1000 bintang. Wih. Ada namanya mirten, ada namanya asoka, macam-macam dia. Macam-macam Bang. Namanya itu ya nama batangnya. Nama batang. Ada sakura, ada cemara, gitu kan. Ada jeruk kingkit, macam-macam dia. Namanya aja padek nih anak di sana. Ya. Nah, yang waktu kemarin tingkat nasional itu yang mendapatkan prestasi itu apa jenis tanamannya? Ada beberapa jenis yang saya tahu itu ada namanya itu serut. Oh, Jenis serut. Serut, ya. Jenis serut, terus ada kingkit. Kingkit, jeruk kingkit, gitu kan. Ada sancang. Beringin, bukan sancang, ini beringin ini apa? Kalau sancang bukan jenis beringin, dia jenis beringin. Beringin. Nah, jadi beringin kimeng. Wih. Nah, jadi beringin kimeng itu mendapatkan 10 besar, ada serut 10 besar. Kalau sudah 10 besar itu pasti dapat bendera merah, Dino. Wih. Dapat bendera merah dulu, baik sekali artinya penilaian itu. Terus dapat dari ratusan pohon itu dia dapat 10 besarnya. 10 besar. Nah, dapat cuman 10 pohon yang dipilih. Nah, Bengkulu beberapa pohon itu masuk 10 besar. Tidak gampang masuk Bang. Tidak gampang. Segala provinsi Bang ya. Iya, seluruh nasional. Bertarung di situ. Bertarung di situ. Oh, Dari Jawa banyak, dari Sumatera berangkat Galo, dari Lampung sendiri, dari Kalimantan ada. Wih. Siapapun boleh ikut di sana. Levelnya nasional. Dan ternyata Bengkulu memang ada cangkoha bonsai. Baik adik sana cerita rakyat Bengkulu, tidak terasa kita sudah di penghujung video. Untuk Bang Sofian Nardi mungkin ada harapan ke depannya Bang? Kalau harapan terutama dari kawan-kawan pehobi bonsai yang saya dengar selama ini itu harapan mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan. Dukungan Bang. Dukungan baik secara materi maupun non materi. Iya. Nah, jadi karena segalanya ini kan kegiatan itu membutuhkan biaya. Iya. Nah, kadang-kadang kawan-kawan ini ya
banyak kebutuhan lain, bukan ini aja Oh, gitu kan. betul. Tapi pengen berprestasi itu kadang-kadang terkendala juga dengan biaya gitu kan. Anggaran tadi Bang. Anggaran tadi sebenarnya kesempatan dan potensi ada, cuman tinggal support. Nah, itu salah satu yang memang yang dibutuhkan selama ini keluhan kawan-kawan ini kan. Iya, iya. Begitu. Jadi memang harapan itu sebenarnya dukungan. Intinya dukungan baik dari pemerintah provinsi, kota, kabupaten maupun dari pihak-pihak swasta maupun dari perorangan-perorangan. Yang saya sarankan kawan-kawan yang belum hobi bonsai, nah hobilah hobi. Karena banyak sekali Dindo manfaat dari hobi bonsai ini. Iya. Karena jujur, bukan saat ini saya hobi bonsai jadi menyarankan kawan-kawan yang belum hobi bonsai untuk jadi bonsai, tidak. Karena saya sudah mengalami. Sudah mengalami. Jadi hobi-hobi lain itu Dindo, saya hampir sudah pernah mencoba kalau. Boleh dicoba kalau. Baik hobi berburu, berburu menembak di hutan-hutan. Iya. Saya pernah lakukan itu. Saya masuk hutan pakai hardtop segala macam pernah. Hobi mancing. Bukannya bilang hobi itu buruk, bukan. Maksudnya saya pernah mengalami, gitu kan, pernah mencoba. Baik mancing di kolam maupun di laut, saya pernah melakukan itu. Gitu kan. Hobi otomotif, baik saya di pengurus IMI maupun saya jadi atlet pembalapnya pun pernah saya lakukan. Pernah juga masuk Nah, situ. untuk hobi-hobi yang lain ini memang kesenangan hati itu dapat. Hobi itu kan menyenangi hati. Iya. Nah, tetapi dia tidak berbekas. Maksudnya tidak berbekas tuh gini Dindo. Misal saya contohkan, kita hobi balap-balap misalnya, kan? Akan menghabiskan fun, akan membelikan mobil segala macam. Kepuasan memang ada, tetapi setelah itu ya sudah gitu aja. Duit keluar tapi tidak ada bekas. Tetapi kalau hobi bonsai, nah itu berbekas, bahkan menjadi investasi. Nah, investasi menguntungkan artinya kan. Jadi misalnya di Indomawan, anggaplah beli bonsai sekarang ini dengan harga 200.000. Iya. Mawan rawat, mawan menikmati, mawan senang hati gitu kan, rumah jadi bagus, udara jadi segar, keindahan dapat. Terus tahun depan atau 2 tahun berikutnya harga yang tadi beli 200.000 itu pasti meningkat jadi 300 atau 400.000. Karena dia dilihat dari ketuaan, dari bentuknya sudah bagus gitu kan. Jadi selain kesenangan hati, itu menjadi income tambahan. Nah, makanya kawan-kawan yang belum hobi bonsai, saya sarankan sangat bagus untuk coba-coba hobi bonsai. Coba dulu Ades. Jadi kesenangan dapat, ya kan, udara di rumah sejuk, keindahan cuci matanya dapat, secara income aduh. Masuk Pak Eko. Yang kedua harapan, mohon untuk support kawan-kawan kita segala untuk penghobi bonsai, terutama pemerintah daerah. Iya. Karena ini menyangkut nama daerah Bengkulu. Siapa yang tidak bangga nama Bengkulu masuk ke tingkat nasional. Nah, adik sanak cerita rakyat Bengkulu. Demikian dulu cerita kita pada malam ini. Kita bertandang di rumah Bang Sofian Hardi, pencinta bonsai sekaligus pemerhati Bang ya. Pemerhati. Bonsai. Sukses selalu Bang Yan. Amin, Untuk amin. Bang Yan keluarga semoga Amin. sehat selalu. Terima kasih Dindo. Amin, dan semoga kita ke depan bisa mengangkat nama Bengkulu bersama. Amin, amin, amin. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.